Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa DST yang terhormat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama, juga sekaligus nanti akan berdiskusi bagaimana salah satu aspek penting dalam perancangan living unit ya. Setelah semester di pertemuan-pertemuan awal kita sudah mengeksplorasi mulai dari bagaimana konteks kawasan, pengguna, ya, kemudian ada permasalahan dan rancangan-rancangan yang cukup tematik teman-temannya. Kemudian di pertemuan awal setelah MIT pasti sudah direview ya, untuk memantapkan bagaimana skematik ya, terutama gagasan-gagasan skematiknya sehingga kelihatan konfigurasi ruang, dimensi dan sebagainya. Nah, teman-teman pasti sudah memulai di arsiket ya, sehingga dengan logis akan bisa menghasilkan satu dimensi ya, satu dimensi untuk beberapa komponen bangunan, apakah itu arsitektur, struktur, infrastruktur, MEP, maupun di ruang terbuka atau lanskapnya gitu. Nah, hari ini teman-teman, ya, materinya sudah disampaikan dengan sangat lengkap oleh Pak David di classroom masing-masing, saya kira ya, mulai dari video, PPT, lampiran-lampiran, hingga peraturan menteri ya Pak David, yang sekian ribu halaman itu. Mudah-mudahan teman-teman akan mulai tertarik ya, bagaimana hal penting dari proses rancangan arsitektur secara integratif, teman-teman ya. Setelah kita mengetahui dimensi ruang, struktur infrastrukturnya, semua akan berakibat pada pembiayaan. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak David dan kita semua tahu ya, ketika nanti kita akan berhadapan dengan klien, ya, biaya ini akan menjadi sangat penting sekali dan sensitif. Kita akan dibantu oleh Pak David untuk memberikan pemahaman secara umum dulu, ya, dengan beberapa metode, atau nanti pengantar sebelum detail-detail yang lebih rinci dari pembiayaan itu. Tidak akan berlama-lama, teman-teman. Mohon disimak dengan baik ya. Sudah membaca materi-materinya, pasti akan ada banyak pertanyaan, sudah dicoba di kelas juga mungkin mulai hari Senin kemarin, pasti akan bermanfaat kalau nanti setelah Pak David kita akan berdiskusi bersama. Waktu dan screen sepenuhnya untuk Pak David Hendry. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Hanif. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan tutor dan mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di sini dan menyediakan, persilakan saya untuk menjelaskan kembali gitu ya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan kemarin di video di YouTube gitu. Nah, tetapi berdasarkan hasil diskusi dengan di Dewan Dosen, materi ini perlu dijelaskan sekali lagi secara live gitu, biar terjadi diskusi interaktif gitu yang bisa langsung tanya jawab di sesi diskusi ini. Dan harapan saya juga nanti akan banyak sekali diskusi gitu sehingga semuanya nanti menjadi lebih jelas gitu. Tapi mohon maaf ini Pak Hanif, saya mohon bantuan Mbak Titis untuk share materi PPT-nya, karena saya gabung dari laptop ternyata tidak bisa masuk ke link Zoom-nya Pak. Oke. Mbak Titis bisa atau saya ya? Saya tak bantu. Bentar. Ya, terima kasih Pak Hanif. Wah, sudah dibantu Pak Hanif ini untuk mengoperatori gitu. Ya, silakan Pak David. Ya, Pak Hanif. Nah,
Jadi begini teman-teman semua, seperti yang tadi disampaikan Pak Hanif, integratif design itu salah satu elemen di dalamnya itu termasuk adalah rencana anggaran biaya yang sesuai dengan desain yang kita buat gitu. Nah, ini saya agak sampaikan lebih pelan gitu dibanding dengan kemarin gitu, karena kemarin dibatasi waktu 25 menitan gitu. Itu aja saya sudah molor 5 menit gitu. Nah, nanti silakan disimak dengan cermat gitu. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan setelah materi nanti saya sampaikan. Oke, Pak Hanif, next Pak. Ya, jadi sebelumnya kita harus memahami definisi dulu. Apa sih definisi dari RAB ini? Jadi estimasi biaya ini adalah sebenarnya kalau detailnya gitu ya, kalau di gambar detail engineering design itu adalah proses keseluruhan dari keuangan dan sumber daya, apakah itu material, apakah itu jasa dari tenaganya gitu ya, semua dihitung di dalam desain yang kita buat gitu. Nah, nanti pada akhirnya akan mendapatkan biaya total dari desain yang kita bangun. Nah, masing-masing desain pasti akan berbeda kebutuhan biayanya gitu. Karena itu dibutuhkan penghitungan di masing-masing desain yang kita buat gitu. Oke, Pak Hanif, next. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu? Karena ketika estimasi yang kita buat itu biasanya kalau lebih dari sekitar 10%-an gitu ya, kalau pada prakteknya gitu, bisa-bisa proyek itu akan di-cancel atau RAB-nya disuruh ulang atau desainnya malah justru yang disuruh ulang gitu. Kalau misalnya estimasi biaya yang kita buat itu melebihi dari batas 10% dari bayangan yang dibayangkan oleh klien atau owner gitu ya. Terus owner itu biasanya sangat concern terhadap biaya, apalagi misalnya kalau kita dalam mengerjakan sebuah proyek itu di awal sudah dibatasi dengan biaya, misalnya kita punya biaya sekian. Nah, sehingga klien ini akan sangat concern terhadap biaya ini gitu, sehingga mereka akan selalu menanyakan kalau desain seperti ini itu berapa sih total biayanya gitu. Terus kemampuan dari perencana atau dari arsitek untuk menghitung biaya ini bisa meningkatkan atau malah justru menjatuhkan kredibilitas dari sang perancang gitu ya. Oke, next. Nah, masing-masing desain itu sangat berbeda gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi building design itu dari locational factor gitu. Jadi dari lokasi geografisnya gitu. Misalnya biaya bangunan yang dekat dengan kita aja, misalnya di Sleman dan di kota mungkin masih bisa disamakan lah ya. Tetapi misalnya kota Sleman dibandingkan dengan Gunung Kidul, lokasi proyeknya itu biaya pembangunannya bisa sudah sangat berbeda. Karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi ini juga perlu kita perhatikan. Apalagi kalau kita mau mengambil standarisasi dari biayanya itu adalah meter persegi gitu ya. Nanti metodenya saya sampaikan. Terus desain faktor juga mempengaruhi desain, karena performan dari bangunan itu luas bangunan gitu ya, ketinggian bangunan, jarak antar lantai, utilitas itu juga sangat mempengaruhi, dan kualitatif dari faktor itu seperti fasad gitu, fasad berbeda atau estetika atau gaya arsitektur yang berbeda itu akan sangat membedakan biaya dari desain itu. Oke, Pak Hanif, terima kasih. Dilanjut, Pak. Ya, nah ini saya menyampaikan skema ini ada di peraturan terbaru Permen PU nomor 1 tahun 2002. Nah, permen ini sudah saya sampaikan berikut dengan lampirannya. Ini sangat berguna sekali, terutama kalau kita mau masuk ke perhitungan detail dari RAB gitu ya. Karena ini peraturan baru, jadi banyak hal-hal baru yang dimasukkan, terutama pada sisi kiri yang kuning itu terkait dengan SMKK gitu. Jadi Sistem Manajemen
keselamatan kerja gitu dimasukkan dalam anggaran biaya. Nah, saya mau menjelaskan secara umum saja yang ini gitu skema. Jadi langkah step ketika kita mau menghitung terutama yang untuk detil biaya itu kita pertama pada kolom yang ini gitu ya, saya globalkan ya. Ini kita menghitung harga satuan, kita mencari dulu, bukan menghitung. Kita mencari dulu harga satuan, baik itu tenaga, baik itu material gitu atau peralatan gitu ya, kalau misalnya memang itu sewa gitu, di masing-masing wilayah. Nah, dari mana standarisasi ini bisa kita dapat gitu ya, harga satuan bisa dari survei gitu ya, survei langsung ke pasar, atau cara yang paling mudah itu adalah dari katalog gitu ya. Dari katalog itu bisa berasal dari katalog bisa berasal dari satuan harga barang dan jasa di setiap kabupaten kota itu pasti ada setiap tahun dikeluarkan gitu. Nah, dari hasil kita mencari data harga satuan barang dan jasa tadi, kita analisis untuk mendapatkan di sini itu kita analisis untuk mendapatkan harga satuan pekerjaannya. Jadi ini akan kita kalikan dengan koefisien masing-masing pekerjaan. Misalnya kita membuat plat lantai gitu dengan ketebalan 15. Nah, harga satuan tadi akan kita kalikan, kita masukkan ke dalam koefisien yang sudah disediakan di permen yang tadi saya sebutkan, di permen 1 tahun 2002. Anda tinggal mencari item pekerjaan apa yang akan Anda kerjakan di desain itu gitu. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan akan ditambah dengan biaya-biaya umum yang di kotak-kotak yang berwarna merah itu gitu. Nah, itu termasuk biaya overhead dan keuntungan gitu. Kalau dulu sebelum permen ini keluar, biaya maksimal itu keuntungan itu sekitar 10%. Nah, setelah permen ini keluar, biayanya sekarang keuntungan itu kita bisa ngambil maksimal sampai 15%. Nah, ini biasanya yang jadi standar kalau di kontraktor gitu ya, kalau ada dokumen penawaran, kalau turun harganya itu lebih dari 20% gitu, itu akan dipertanyakan kualitas dari desainnya gitu. Karena keuntungan itu batas 15 gitu, kalau dia bisa turun sampai 20%, wow gitu ya. Nah, oke. Setelah itu harga satuan tadi dan biaya umum ini dijadikan satu ke dalam bentuk RAB. Jadi perhitungan ini di sini kita mulai memasukkan volume. Nah, volume ini di mana kita dapat? Ya dari desain kita yang kita buat itu, kita menghitung volumenya. Nah, jadi secara umumnya yang kita lakukan adalah pertama mencari harga satuannya, setelah itu menganalisisnya dengan koefisien yang sudah disediakan di permen PU tadi, setelah itu kita menghitung volume. Sebenarnya secara detail hanya itu yang kita lakukan gitu. Cuma memang banyak gitu itemnya. Nah, setelah itu baru kita rekap gitu ya. Kita rekap terus untuk mendapatkan pajak gitu ya. Kalau dulu 10% PPN, sekarang sudah menjadi 11%. Oke, terima kasih Pak Hanif. Lanjut Pak. Nah, ini sekarang kita coba masuk ke masing-masing metode dalam penghitungan anggaran biaya. Nah, di masing-masing metode ini nanti saya sekalian memberikan contoh bagaimana cara menghitung dengan menggunakan masing-masing metode ini. Yang pertama metodenya area and volume, yang kedua elemental, dan yang ketiga quantity survey method. Nah, next Pak. Sekarang kita lanjut untuk membahas ke area and volume, metode yang pertama. Nah, metode yang pertama ini, area and volume, ini kita hanya menentukan secara umum meter perseginya berapa kalau di arsitektur, kalau di konstruksi seperti jembatan dan lain sebagainya itu dia meter pakai meter kubik ya. Nah, kita hanya mencari standarisasi meter perseginya berapa di situ. Tetapi metode ini memang biasanya digunakan pada tahapan preliminary design atau malah justru di awal. Sebelum kita mulai mendesain, kita mendapatkan bayangan dari owner, misalnya Pak saya mau membangun rumah tipe 45 gitu. Kira-kira
berapa ya biayanya. Nah, itu juga bisa menggunakan area and method gitu. Terus pada saat setelah gambar preliminary design itu denah tanpa potongan gitu ya. Nah, itu juga kita bisa menggunakan metode ini gitu untuk menghitung kebutuhan biayanya. Hanya yang jadi catatan bahwa dua metode yang di depan tadi, area and volume dan elemental, itu memang perhitungannya masih kasar gitu ya. Untuk yang perhitungan detailnya ada di perhitungan ketiga tadi, quantity survey method. Nah, ini kembali ke area and volume. Ini biasanya digunakan pada tahapan preliminary design, berbasis pada square meter persegi gitu, area atau volume gitu ya. Ini banyak sekali ininya, variasi dari standar meter perseginya itu ya, tergantung dari fungsi. Misalnya fungsi rumah sakit dan fungsi rumah itu biaya meter perseginya tidak mungkin sama gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mau memperkirakan di awal gitu ya, kita harus teliti membandingkan, mencari pembanding itu adalah fungsi yang sama gitu. Jangan sampai fungsi yang berbeda terus kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung meter persegi menggunakan metode area and volume. Karakter, misalnya karakter desainnya, misalnya bangunan-bangunan minimalis dengan bangunan-bangunan yang kolonial begitu ya, atau dengan bangunan-bangunan yang sekarang lagi lebih ornamental gitu Pak ya. Gimana Pak? Yang lebih ornamental. Ya, ornamental seperti itu. Nah, karakter itu akan sangat membedakan biaya, sehingga kita harus cermat memilih pembanding untuk menentukan harga satuan di desain yang kita bangun. Lokasi juga sangat berbeda gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, di Gunung Kidul dan di Jogja itu karakter topografi itu sangat berbeda, sehingga biaya per meter perseginya kemungkinan besar juga akan sangat berbeda gitu ya. Sehingga kalau mau cari pembanding, cari dengan bangunan yang ada di sekitar desain yang kita bangun dengan fungsi yang sama dan karakter yang kurang lebih hampir sama gitu. Nah, biaya area and volume ini tidak termasuk landscaping, tidak termasuk intinya bahwa area meter perseginya atau meter kubiknya itu hanya pada bangunannya saja gitu. Tidak pada landscaping-nya, tidak pada biaya persiapan, apalagi pembebasan lahan, itu tidak termasuk di dalamnya. Oke, ini untuk area and volume. Lanjut, Pak. Nah, metode area and volume ini sangat membutuhkan ketepatan kita untuk memperkirakan besaran luas yang kita desain itu berapa gitu. Sebagai contoh skema gambar yang di sisi kanan itu, misalnya kalau full ruang itu kita bisa hitung sebagai 1 meter persegi misalnya. Terus kalau balkon itu kita, atau teras gitu, kita hitungnya setengah dari luasannya gitu. Sehingga nanti untuk menentukan total besaran meter perseginya itu menjadi lebih tepat begitu ya. Terus hati-hati juga ketika kita menggunakan harganya, maksudnya yang tadi yang saya sampaikan gitu. Kita dalam membandingkan fungsi, karakter dan lokasi itu harus sesuai begitu ya. Jangan sampai kita menggunakan lokasi yang karakternya berbeda kita samakan dengan di lokasi yang kita desain gitu. Terus ini butuh skill atau pengalaman gitu ketika menghadapi kondisi-kondisi yang spesial. Misalnya lokasi berdekatan tapi karakter tanahnya itu berbeda. Misalnya yang satu di lokasi yang kebetulan jenis tanahnya, tanah dangkalnya dekat. Sementara dekat dengan lokasi kita mendesain tipe dan jenis dengan karakter yang sama, tetapi karakteristik tanah dalamnya berbeda misalnya ya, sehingga dia membutuhkan jenis fondasi yang berbeda. Nah, ini butuh skill kita atau pengalaman untuk menentukan pembedanya itu di fondasinya itu kira-kira berapa biayanya gitu. Nah, butuh skill itu dalam metode ini. Oke, next Pak Hanif. Nah, sebagai contoh untuk area and area and volume method ini, saya ambil misalnya ketika kita mau membangun perumahan tipe 45 gitu. Nah, kenapa tipe 45 ini saya ambil? Karena biasanya tipe 45 itu kalau dibangun
harganya kurang lebih sama, spek materialnya sama gitu ya, sehingga ini agak lebih mudah gitu ya kalau dibandingkan. Nah, misalnya kita membangun perumahan tipe 45, 3,5 juta misalnya. Ini total keseluruhan misalnya ya. Total keseluruhan dari meter perseginya yang pernah kita bangun gitu ya. Atau proyek yang ada di sekitar tempat kita desain gitu. Atau misalnya dari regulasi. Dari regulasi ini yang saya maksudkan itu seperti standar harga bangunan barang dan jasa di satu wilayah gitu ya. Karena di setiap kabupaten kota itu biasanya ada standarisasi harga itu. Misalnya per meter perseginya di sana ditetapkan 5 juta gitu ya, atau 3,5 juta gitu. Nah, standar itu bisa kita acu untuk di awal gitu ya. Tapi sebaiknya memang kalau ada harga dari bangunan yang pernah kita desain itu jauh lebih tepat gitu ya. Nah, dengan kita mengetahui bahwa ada standarisasi harga 3,5 juta dan tipe yang kita bangun 45, dengan area and volume kita hanya tinggal mengalihkan, karena itu sudah include semuanya di dalamnya, baik itu pekerjaan struktur, arsitektur, utilitas gitu ya, bangunan ya terutama ya. Itu sudah include di dalam 3,5 jutanya, sehingga kita hanya tinggal mengalihkan dan kita mendapatkan hasil di sini sekitar 157,5 juta gitu ya, untuk kita membangun bangunan dengan tipe 45 gitu. Oke, ini untuk contoh yang area and volume. Nah, sekarang kita coba masuk ke metode yang kedua, metode elemental. Nah, metode elemental ini adalah pendekatan antara pendekatan area and volume yang terlalu global tadi dengan quantity survey method yang sangat detail ini gitu. Jadi elemental ini berada di posisi tengah. Jadi dia di tengah-tengah itulah ya. Detail tidak gitu ya, umum juga, terlalu umum juga tidak gitu. Nah, ini metode elemental ini bisa membagi rancangan anggaran biayanya ini menjadi subsistem-subsistem gitu. Bisa jadi, ya terima kasih Pak Ud, ini sudah ada harga satuan pekerjaan ini Pak Ud. Terima kasih Pak. Ya, nah jadi bisa kita bagi menjadi subsistem. Misalnya kita bagi pekerjaan struktur saja berapa sih biayanya, pekerjaan arsitektur saja berapa sih biayanya, utilitasnya berapa sih biayanya begitu di sini. Atau malah kita bisa membaginya menjadi pekerjaan struktur di lantai 1 misalnya, pekerjaan struktur di lantai 2, berikutnya mengikuti subsistem yang lain, misalnya arsitektur di lantai 1, utilitas di lantai 1, itu bisa kita bagi di sana gitu. Ini menggunakan subsistem elemental gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, di sistem di metode ya mohon maaf, di atasnya masih judulnya area and volume, ini sebenarnya judulnya elemental gitu. Di subsistem menggunakan metode elemental ini gitu, persiapan gitu ya, including mobilization work gitu ya. Ini maksudnya subsistem di dalam pembagian RAB ini gitu ya. Ada subsistem persiapan lahan, misalnya seperti mobilization work, land cleaning atau equipment, peralatan kalau misalnya itu sewa gitu ya. Subsistem structure gitu ya, ada subsistem struktur termasuk di dalamnya pondasi, sloof, kolom, balok gitu ya, plat lantai gitu ya, ring bulk atau rangka atap gitu, itu masuk dalam subsistem structure gitu. Nah, yang termasuk dalam subsistem MEP itu bisa di dalamnya sumber air bersih, air kotor gitu ya, hot water kalau misalnya pakai gitu ya, septic tank, terus peresapan, electrical masuk di dalamnya, itu masuk dalam MEP. Nah, arsitektur, pekerjaan arsitektur itu masuk di dalamnya adalah seperti dinding, kusen, pintu, jendela gitu ya, fasad, atap ya, atap, finishing atap dan finishing dinding itu biasanya juga masuk masuk di dalam subsistem arsitektur maksudnya. Nah, ini pembagian subsistem di dalam elemental gitu.
Lanjut Pak Hanif. Nah, sekarang saya ambilkan standarisasi gitu ya, standarisasi dari peraturan kalau tidak itu di bawah ada tulisannya gitu ya. Ini untuk yang standar cost pembagian persentase dari masing-masing subsistem yang tadi saya sampaikan gitu ya. Misalnya seperti fondasi gitu ya, itu biasanya kalau di gedung gitu ya, kalau di gedung kantor gitu ya, atau di rumah negara itu. Ya, saya ambilkan contoh ini saja deh. Kita coba perhatikan yang sebentar. Yang bangunan yang kantor ini saja dulu gitu ya. Kita fokus ke sini gitu. Nah, ada subsistem di sini, komponen-komponennya ini, dan ada besaran persentase range-nya ya. Ini range-nya. Kalau misalnya Anda totalkan ini sampai ke bawah, ini lebih dari 100%, sekitar 106 gitu. Nah, yang dimaksud di sini, ini adalah range-nya, sehingga ketika Anda mendesain untuk menyesuaikan dengan standarisasi 100%-nya, kita bisa bermain di range ini. Misalnya pondasinya yang maksimal gitu ya, struktur maksimal, mungkin ada bagian yang tidak maksimal menggunakan persentase ini. Misalnya kita perkirakan pekerjaan dindingnya tidak terlalu berat misalnya, sehingga kita bisa turunkan di sini misalnya. Sehingga total dari seluruh subsistem ini nanti menjadi 100% gitu. Nah, standarisasi ini bisa kita pakai untuk menghitung persentase subsistem kalau menggunakan sistem elemental gitu ya. Oke, next Pak Hanif. Nah, ini untuk yang persentase untuk yang persentase non standar, yang non standarnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau include menghitung pekerjaan-pekerjaan yang non standar gitu. Jadi ini sudah ada standar misalnya seperti tata udara atau AC gitu. 25-50% dari X gitu. Dari X itu adalah total bangunan gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa memasukkan itu unsur-unsur yang non standar ini kalau mau dimasukkan ke dalam subsistem lain di dalam perhitungan elemental gitu. Next, Pak. Nah, ya ini masih yang non standar. Lanjut, Pak. Nah, sekarang saya mau memberi contoh penghitungan untuk metode elemental gitu. Nah, misalnya kita masih menggunakan contoh yang sama tadi, bangunan 45 perumahan tipe 45 tadi gitu ya, dengan biaya 3,5 juta. Nah, kita mau mengetahui nih kira-kira untuk fondasi itu berapa sih alokasi dananya gitu. Untuk yang superstructure itu maksudnya yang struktur di atasnya fondasi gitu ya. Itu berapa sih yang akan kita alokasikan dananya, sehingga pada saat ininya kita sudah bisa mengetahui, oh kalau misalnya RAB-nya hanya sampai di sini, kita sudah bisa membatasi ini pengeluaran biayanya gitu ya. Nah, dengan contoh yang sama dan biaya yang sama per meter perseginya, kita bisa menghitung superstructure-nya sekian persen. Ini mohon maaf, saya coret sedikit. Yang ini persentase ini saya simulasikan dari peraturan yang tadi. Hanya saya coba mainkan di bagian mana yang lebih rendah gitu, sehingga total dari persentasenya itu menjadi 100% gitu ya. Nah, di sini fondasi saya pakai 10% misalnya. Oh, dana kalau tipe 45 itu untuk fondasi nanti yang akan kita gunakan adalah sekitar 15.750.000 ini yang kita alokasikan untuk fondasi. Sementara untuk struktur di atasnya superstructure itu sekitar 55 jutaan gitu. Sehingga kita sudah bisa membayangkan berapa dana nanti yang akan kita keluarkan. Nah, dari persentase ini kita bisa mendapatkan total biaya yang kita butuhkan untuk membangun tipe 45. Dengan total yang sama dengan tadi penghitungan area and volume gitu, tetapi di sini kita sudah bisa mendapatkan per subsistemnya, per subsistem masing-masing kebutuhan biaya, apakah itu
pekerjaan struktur, apakah itu pekerjaan arsitekturnya atau untuk utilitasnya gitu. Nah, ini contoh penghitungan menggunakan metode elemental. Next, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Nah, metode ketiga ini adalah penghitungan detail kebutuhan biayanya. Nah, biasanya kalau gambarnya itu sampai DED gitu ya, detail engineering design, yang itu merupakan gambar kerja dan gambarnya sudah lengkap gitu ya. Nah, metode ini biasanya yang digunakan untuk menghitung kebutuhan biayanya. Di mana metode ini itu memang menghitung secara detail setiap harga dari materialnya, harga jasa pekerjanya, terus dikalikan dengan koefisien untuk mendapatkan satuan pekerjaannya. Misalnya 1 meter kubik beton itu berapa sih biayanya gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal kita kalikan dengan volume desain kita, nah kita mendapatkan kebutuhan biaya di desain kita. Nah, ini untuk mendapatkan biaya detailnya. Nah, next Pak. Stepnya, nah ini agak saya pelankan gitu ya. Karena penghitungan quantity survey method ini sangat banyak itemnya dan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan apa saja yang harus kita lakukan di dalam tiap stepnya ini. Nah, saya akan sampaikan sedikit pelan begitu ya, biar kita bisa sama-sama menyimak. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan dulu gitu ya, harga dari masing-masing jasa atau tukangnya atau mandornya, harga dari material, semua material yang akan kita gunakan dalam pembangunan itu gitu, atau peralatan kalau misalnya memang itu sewa atau harus beli begitu ya di setiap pekerjaan. Nah, di sini saya contohkan di step 1 ini yang harus kita lakukan adalah kita mencoba mengidentifikasikan harga satuannya. Di masing-masing item. Nah, jangan lupa standarisasinya ini harus kita sertakan gitu ya. Tadi Pak Ud sudah share sumber gitu ya. Nah, itu bisa jadi acuan misalnya untuk referensi kemana kita ngacu dari harga ini gitu ya. Nah, pada step 1 kita harus mengidentifikasi ini dan kita harus mengetahui harga semua yang akan kita lakukan di desain ini. Next, Pak. Ini step 1 ya. Ini saya ambilkan contoh misalnya tadi itu ada harga tenaga gitu ya, ada harga material dan lain sebagainya, itu panjang sekali gitu. Maka saya cukupkan sampai di sekian itu gitu. Oke, di step kedua. Nah, di step kedua ini yang saya maksudkan harga dari satuan tadi itu akan kita masukkan ke sini. Oh, mohon maaf. Harga satuan tadi, dan di sini akan kita kalikan dengan koefisien yang ada di sini. Nah, koefisien ini dari mana? Anda jangan khawatir gitu ya. Di permen yang saya sebutkan tadi, semua tersedia di situ. Makanya Pak Andif bilang tadi halamannya sampai 1000 sekian gitu. Karena memang setiap pekerjaan diidentifikasi seperti ini gitu. Misalnya penggalian tanah atau ini penggalian tanah keras sedalam 20 cm misalnya. Itu ada perhitungan seperti ini. Kedalamannya berbeda, nanti berbeda lagi gitu ya koefisiennya. Nah, yang tadi kita dapatkan di standar satuan tadi, kita masukkan ke kolom yang di sini, akan kita kalikan dengan koefisien di sini untuk mendapatkan hasil pada kolom yang ini gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan biaya material dan jasa orangnya gitu ya, terus kita kalikan di sini, kita kalikan dengan keuntungan atau overhead ya. Kalau di contoh ini saya masih pakai 10% karena contoh ini sebelum permennya keluar gitu ya. Nah, permennya sekarang kita bisa sampai 15% gitu. Nah, kita tambahkan 10-15%. Nah, total dari
biaya yang kita dapat di situ, itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam RAB-nya. Gitu. Akan kita kalikan dengan volume desain kita. Ya. Kalau di sini kita baru mencari harga satuan pekerjaan masing-masing masing-masing pekerjaan maksudnya yang akan kita lakukan di dalam penghitungan RAB ini. Next, Pak. Ini saya ambil beberapa contoh untuk yang step kedua gitu ya, karena tadi ada contoh ini ada pondasi gitu ya. Terus ada lagi contoh step 2 lagi, Pak. Nah, pekerjaan yang lain gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan jangan khawatir, ini permen ini semua ini tuh ada di sana gitu. Anda tinggal mencari sesuai dengan pekerjaan yang Anda kerjakan di desain itu kalau menggunakan metode quantity survey method ya. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah step kedua, jadi step 1 tadi kita mengidentifikasi harga setiap pekerjaan gitu atau setiap jasa orangnya gitu. Setelah dapat harga masing-masingnya, kita kalikan dengan koefisien tadi untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan. Nah, setelah kita dapat, ini yang akan kita masukkan ke dalam ini, kalau saya tidak salah tabelnya, untuk kita kalikan dengan volume. Nah, volume ini yang perlu kita hitung. Karena beda desain pasti akan berbeda volume, beda ukuran pasti akan berbeda volume gitu ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan total harga yang ini. Total harga yang saya merahkan itu. Nah, jadi misalnya untuk pekerjaan persiapan, apa saja sih yang kita lakukan? Terus harga ini masing-masing dari harga satuan yang tadi kita hitung, harga satuan pekerjaan, kita kalikan dengan volume pekerjaan, volume desain kita untuk mendapatkan harga satuannya. Setelah itu kita bisa mendapatkan total biaya untuk persiapan saja gitu misalnya. Dan berikutnya seperti itu untuk semua pekerjaan. Struktur struktur arsitektur gitu ya, semuanya akan kita lakukan seperti ini per itemnya kalau menggunakan metode quantity survey method. Next, Pak. Nah, ini sama, ini untuk menghitung apa tadi RAB dengan memasukkan harga satuan pekerjaan yang setelah kita hitung, kita kalikan dengan volume desain kita. Nah, setelah kita mendapatkan RAB itu gitu ya, setelah itu baru kita rekap untuk masing-masing pekerjaannya, misalnya ini ada persiapan, ada galian timunan dan lain sebagainya gitu ya. Kebetulan ini RAB dibagi berdasarkan bangunan ya, karena ini areanya sangat luas gitu. Jadi masing-masing zona itu kita bagi gitu. Nah, setelah kita dapat rekapnya, terus kalikan 10%, dulu ya, kalau sekarang kali 11%. Nah, setelah itu baru kita bisa dapat total dari biaya, kebutuhan biaya dari bangunan di situ. Nah, itu untuk menggunakan survei and method, dan ini sangat detail sekali gitu ya. Oke, ini untuk langkah-langkah kalau kita menggunakan metode quantity survey method. Nah, 3 metode sudah kita bahas. Sekarang kita mau mencoba, next Pak. Nah, kita mau mencoba nih untuk yang IDS ini seperti apa sih gitu menghitungnya gitu. Nah, saya mencoba mengambil contoh gitu ya, mengambil contoh dari salah satu desain gitu ya, yang hanya misalnya menghitung kamar mandinya saja gitu. Kamar mandinya saja dengan desain ini, spesifikasi desainnya totalnya ada 3 lantai, toiletnya 2x3 gitu ya. Terus kolom praktisnya yang di sana yang ada ya, yang strukturnya itu apa? Kalau ada kolom utama ya kolom utama. Kalau di situ adanya kolom praktis ya kolom praktis gitu yang kita hitung ya. Terus baloknya, terus ketebalan plat lantainya, terus ketinggian antar lantainya, karena ini kan akan mempengaruhi dimensi dari kolomnya ya, karena semakin tinggi kan berarti kubikasi kolomnya akan semakin lebih besar gitu ya. Nah, dengan spesifikasi seperti ini gitu ya,
saya mencoba menerjemahkan gitu ya, yang untuk tugas IDS ini. Tapi ini saya sedikit improvisasi gitu ya. Improvisasinya saya sedikit menggabungkan metode yang tepat gitu ya. Menurut next Pak Hanif. Nah, menurut saya pada tahapan yang sekarang itu pada tahapan development design kita, karena kita hanya side plan denah tanpa potongan, kita tidak punya gambar kerja gitu ya. Nah, metode yang paling tepat menurut saya elemental gitu ya, kita menggunakan metode elemental gitu. Nah, tetapi saya mencoba sedikit improvisasi untuk memperkenalkan kepada mahasiswa gitu ya, sedikit penghitungan quantity survey method gitu ya, biar nanti pada saat masuk ke total ke penghitungan quantity survey methodnya sudah ada gambaran awal gitu ya. Nah, kalau kita hanya mau menghitung kamar mandinya saja tadi gitu dengan menggunakan metode elemental method gitu ya. Kalau kita punya standarisasi meter persegi atau meter kubik yang sama tadi bagus sekali gitu. Nah, tapi pertanyaannya gitu, kalau misalnya kita tidak punya itu bagaimana caranya gitu. Kalau kita tidak punya standarisasi gitu, karena kita baru mau memulai misalnya. Nah, makanya itu saya agak sedikit improve, kita coba menghitung salah satu subsistem saja gitu ya. Karena kan kalau persentase, kalau menggunakan elemental tadi kan persentase kurang lebih kita bisa range-nya di kisaran tadi itu gitu ya. Nah, saya mencoba untuk berimprovisasi, kita hitung gitu salah satu subsistem, apakah Anda bisa pilih gitu, mau menghitung lantainya saja gitu ya, atau mau menghitung kolom baloknya saja, strukturnya saja gitu ya. Kalau struktur berarti Anda harus menghitung plat lantai. Kalau dengan spesifikasi ini ya, spesifikasi desain yang tadi, menghitungnya plat lantai, di situ ada kolom praktis dan ada balok gitu ya. Nah, itu yang kita hitung untuk mendapatkan persentase yang lain gitu ya. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan quantity survey method. Mau menghitung ceilingnya, mau menghitung strukturnya, atau mau menghitung dindingnya, silakan. Anda pilih mana yang kira-kira menurut Anda bisa Anda kerjakan saat ini gitu ya. Nah, tetapi cara menghitungnya menggunakan quantity survey method gitu. Kita mencoba mengidentifikasi dulu nih, kira-kira harga yang ada di sekitar kita itu ya, kalau kita kan Sleman sekarang ya. Kalau ini saya masih ambil contoh Serang. Anda jangan ambil contoh ini nanti ya. Ambil contoh yang di Sleman misalnya. Masing-masing harga berapa sih gitu. Kita identifikasi. Ini mulai dari identifikasi tenaga misalnya sama bahan misalnya. Bahan ini akan banyak sekali gitu. Next, Pak. Nah, terus langkah yang kedua, sama seperti kita tadi, langkah quantity survey method, kita memasukkan koefisien ini gitu ke dalam masing-masing pekerjaan yang akan kita hitung tadi. Apakah itu ceilingnya saja gitu, apakah itu plat lantainya saja gitu ya. Kalau plat lantai masuk struktur ya, atau finishing lantainya saja gitu ya. Nah, kita choose hanya satu subsistem saja. Kita fokus di salah satu, mau ceiling saja, mau kolom mau struktur saja gitu ya. Nah, kalau di sini kebetulan saya ambil contoh, saya menghitung strukturnya gitu ya. Ya di situ adanya plat lantai, kolom, praktis dan balok gitu ya. Nah, saya mencoba memberikan contoh, kita hitung. Tadi harga satuannya sudah dapat, kita hitung menggunakan menggunakan koefisien untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan dari masing-masing struktur yang ada di sana gitu. Nah, ini step keduanya. Step ketiganya, saya coba masukkan volume. Ini kan tadi harga satuan dari perhitungan yang tadi kita sudah dapat gitu ya. Saya masukkan volume struktur yang ada di kamar mandi tadi yang kita ambil sebagai sampel. Ternyata totalnya dapatnya 11 juta sekian gitu ya. Nah, setelah kita dapat salah satu subsistemnya gitu ya, baru kita coba masukkan ke tabel yang tadi. Next, Pak. Tabel penghitungan elemental yang tadi. Nah, ini
dengan menggunakan persentase yang sama seperti yang contoh tadi gitu ya, di contoh elemental, kita tadi menghitung untuk mendapatkan ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita bisa mendapatkan persentase-persentase yang lain. Nah, kebetulan di sini lantai 2, dia tidak ada pondasi dan dia tidak ada roof, tidak ada atapnya, sehingga roof dan atapnya kosong gitu ya. Nah, yang ada di situ floor, finishing-nya ya, terus dinding, ceiling, finishing dari semuanya gitu ya. Nah, setelah itu ada utilitas. Nah, setelah ditotal dengan persentase yang ada, kita mendapatkan total harga dari perkiraan untuk kamar mandi tadi. Nah, setelah itu yang terpenting adalah kita coba bagi ke meter perseginya kira-kira jatuhnya berapa gitu. Nah, cara membaginya meter perseginya adalah total dari biaya ini, perhitungan elemental, kita bagi dengan luasan kamar mandi tadi. Kalau 2 kali 3 berarti 6 toh. Nah, berarti dapat sekitar kalau di sini kalau tidak salah berapa itu ya Pak Hanif? Ketutupan saya. 4 juta sekian. Jadi kamar mandi tadi per meter perseginya sekitar 4.080.000. Ya, 4.080.000 untuk membangun kamar mandi tadi saja gitu. Nah, begitu penjelasannya Pak Hanif, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Next-nya habis ya Pak ya? Habis, J. Habis. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak sekali kekurangannya dan banyak sekali yang butuh kita diskusikan di sini. Monggo kita diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Hanif. Terima kasih Pak Hanif. J, terima kasih sekali Pak David dan Bapak Ibu semua yang mengiringi kita semua untuk belajar di DST ini sebagai satu proses perancangan yang integratif setelah bentuk struktur infrastruktur kita rancangan, skema-skemanya. Nah, maka konsekuensi pembiayaannya tadi Pak David sudah menyampaikan dengan 3 metode dan kasus dari salah satu yang analog dengan apa yang ada di DST, misalnya kamar mandi sudah dicontohkan. Sebelum dibuka ke forum, teman-teman mahasiswa pasti banyak bertanya, jangan ragu-ragu ya. Mungkin ada tambahan dulu ini dari Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi dan memberikan mungkin cara pandang yang lain agar ini bisa kita kembangkan dalam diskusi-diskusi di kelas. Monggo, ada tambahan dulu mungkin dari Pak Uut, Pak Fajri, mungkin Pak Subri. Di sini sudah hadir Pak Faiz. Boleh, Pak. J, monggo Pak Uut. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak David mengenai bagaimana sebetulnya menghitung rencana anggaran biaya konstruksi suatu bangunan. Pak David tadi sudah menjelaskan ada 3 metode. Yang dimaksud saya kira saya ingin menguatkan saja. Jadi ditunjukkan metode-metode tersebut itu memiliki tingkatan-tingkatan kedetilan yang berbeda-beda. Jadi yang dimaksud tadi, karena penjelasannya tadi sudah sangat lengkap, saya hanya mengulang saja. Jadi ada yang menggunakan metode berapa per meter persegi. Jadi kalau tadi digambarkan oleh Pak David, bikin rumah tipe 45, maka pertanyaannya berapa luas bangunan itu? Maka luasnya adalah 45 meter persegi. Nah, sehingga lalu kemudian yang muncul adalah harga satuannya adalah harga satuan estimasi. Jadi misalnya harga satuan estimasinya tadi Pak David sudah menunjukkan, anggap saja biar gampang, misalnya 4 juta misalnya, atau 3 juta misalnya, maka ya 3 juta dikalikan
45 meter persegi. Ketemunya adalah 120 ditambah 5 dikalikan 3.015, berarti 135 juta. Itu perhitungan yang paling sederhana. Nah, kenapa tadi dikatakan oleh Pak Henry atau Pak David itu biasanya yang seperti ini itu diomongkan di depan. Itu maksudnya begini, kalau ada orang yang punya cita-cita, itu berarti orang punya cita-cita itu berarti adalah pemilik rumah gitu ya. Dia punya budget gitu, atau dia enggak punya budget, tapi dia punya cita-cita pengen bikin rumah kecil gitu. Lalu dia bertanya kepada arsitek, kalau bikin rumah kecil itu berapa ya? Luasnya berapa? Ya kira-kira 45 meter persegi. Oke. Sekarang kalau kualitasnya gimana nih? Ya kalau normal itu 3 juta gitu. Kalau mungkin sedikit murah gitu 2,5 juta. Atau kalau sedikit lebih bagus itu bahan-bahannya boleh 3,5 juta gitu. Jadi itu adalah pembicaraan di awal. Sehingga tadi kalau ketemunya misalnya adalah 3 juta dan itu merupakan gambaran dari total biaya yang akan dikeluarkan oleh si orang yang punya cita-cita bikin rumah 45 meter persegi, maka itu akan dipegang oleh si yang punya cita-cita pengen bikin rumah itu. Sehingga arsitek harus berorientasi gimana caranya uang sebanyak 135 juta itu bisa digunakan untuk membangun rumah seluas 45 meter persegi. Nah, gitu lah. Lalu pekerjaan berikutnya adalah si arsiteknya itu dengan semua usahanya dia akan melahirkan itu. Nah, lalu pada tingkat yang lebih dalam, tadi Pak David menjelaskan bahwa yang namanya pekerjaan itu ada beberapa pekerjaan gitu. Jadi tidak hanya satu luasan saja, tapi bisa ada pekerjaan struktur bangunan, ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan utilitas, gitulah kira-kira yang paling sederhana. Nah, Pak David tadi sudah menjelaskan pekerjaan struktur itu terdiri dari struktur yang ada di dalam tanah sama struktur yang ada di atas tanah. Beliau menyebutkan substructure dan superstructure. Itu. Lalu pekerjaan arsitektur itu terdiri dari ada lantai, ada dinding, ada plafon, ada atap, ada mungkin finishing interior gitu. Nah, jadi itu adalah poin-poin. Kemudian utilitas. Utilitas tidak sangat diturunkan oleh Pak David, tapi kalau boleh diturunkan kira-kira ya sekitar listrik gitu, karena rumah kan mesti ada listriknya ya. Jadi sekitar listrik gitu, soal kabel-kabel sama air, soal pipa-pipa gitu. Nah, jadi sekarang kalau ditanya, tadi Pak David menjelaskan, itulah perhitungan berbasis elemen. Itu. Maka yang tadi angkanya cuma utuh 3 juta per meter persegi, sekarang diprotoli. Oh, strukturnya berapa, arsitekturnya berapa, utility-nya berapa. Nah, Pak David tadi sudah ngasih prosentase-prosentase. Kira-kira strukturnya itu yang nggak lebih antara 35 sampai 40%, misalnya gitu. Lalu arsitekturnya juga nggak akan lebih dari kira-kira ya 35 sampai 45%. Lalu utilitasnya tidak akan lebih dari antara ya katakanlah 10 sampai 15% atau 15 sampai 20%, misalnya begitu. Nah, itu adalah kira-kira. Nah, tugasnya arsitek di sini apa?
menghitung volume sebetulnya. Nah, volumenya berapa? Maka tadi dicontohkan volume itu adalah dasarnya dari volume, ada meter kubik, ada meter persegi, ada meter panjang, gitu kan? Ada unit, gitu dan sebagainya. Jadi kira-kira menguatkan saja bahwa proses menghitung itu sampai di level apa. Itu level yang kedua. Nah, level yang ketiga, level yang paling rumit yang tadi Pak David menggambarkan betapa rumitnya itu sampai 1000 halaman itu. Nah, itu saya bikin singkat kata, linknya sudah saya berikan di ruang chat. Nah, di ruang chat itu adalah contoh analisis harga satuan di Provinsi Jawa Tengah, lalu bisa diklik kabupaten mana saja ada di situ, semua pekerjaan sudah ditunjukkan di situ, nggak pakai mikir, tinggal ngambil harga satuannya. Tapi kalau mau belajar, klik aja harga satuannya, lalu di situ terlihat hasil analisisnya. Saya tidak akan mengulang untuk ini. Terima kasih Pak Hanif. Matur nuwun sangat Pak Uut, lebih menguatkan secara sistematis pemikirannya 3 itu tadi. Monggo Bapak-bapak yang lain, matur nuwun Pak Uut. Di sini ada pakar-pakar yang sangat berpengalaman. Pak Andoyo mungkin akan menambahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rekan kami Pak David ini sudah menjelaskan cukup rinci. Alhamdulillah Pak. Baik, jadi untuk estimasi biaya itu memang seperti Pak UU tadi sampaikan, ada beberapa level, gitu ya. Jadi kalau kita sudah bekerja sebagai arsitek, maka ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab kita untuk estimasi biaya ini. Ketika kita berhadapan dengan klien, ya, tentu budget itu menjadi satu yang sangat concern bagi mereka. Apapun ya, proyeknya apapun, rumah tinggal dan lain-lain. Pasti dia akan menanyakan berapa biayanya. Saya mau bikin rumah 45 meter, berapa biayanya? Nah, secara profesional, misalnya kita sudah jadi arsitek, tentu akan ditanya dan bisa menjelaskan itu. Estimasi yang metode yang pertama, yang berdasarkan area tadi, seperti Pak Ud sampaikan, itu pasti merupakan pendekatan yang paling mudah. Di awal, ketika kita ketemu dengan pemberi tugas. Ya. Kita harus bisa jawab. Masa ditanya nggak bisa jawab, Pak, kalau rumah 45 meter, kira-kira satu lantai, materialnya ini, berapa ya kira-kira? Maka kita bisa menjawab dengan metode area atau volume tadi, ya. Yang pertama, metode tadi. Berdasarkan metode lulusan tadi, kita akan tanya, Bapak mau buat berapa? 45 meter. Kualitas materialnya kayak apa? Ya, lantainya pakai keramik, dindingnya batu bata, atapnya dan sebagainya. Nah, ini disederhanakan. Kalau kita sudah berpengalaman, makin berpengalaman kita makin bisa mengestimasi harga-harga di masing-masing tipe, ya, tipe bangunan, kualitasnya. Mungkin rumah sakit makin juga makin hafal gitu kalau sering mengerjakan. Hotel mungkin makin hafal juga. Yang kualitas apa? Nah, ini satu-satunya metode yang bisa cepat untuk menjawab adalah metode area. Nah, ini penting karena kita salah satu tugasnya juga harus bisa mengevaluasi budget, ya. Misalnya ada pemberi tugas. Saya punya uang 500 juta, Pak. Mau bikin rumah
100 meter persegi, Pak. Kualitasnya seperti ini, cukup nggak? Nah, kita sebagai arsitek bisa mengatakan, karena kita sering mengerjakan rumah tinggal, dengan pengalaman-pengalaman mengerjakan masa lalu, ya, yang pernah kita kerjakan, kalau rumah sekualitas itu, per meter persegi misalnya 5 juta. Misalnya. Ya tinggal kita kalikan saja. Nah, itu kan akhirnya bisa menjelaskan, paling tidak bisa menjelaskan uangnya cukup, sisa, atau kurang. Ya, jadi pemberi tugas akan, wah ini pengalaman ini. Kalau mau dikurangi apanya nih? Nah, arsiteknya bisa dinilai nanti sama pemberi tugas. Nah, itu tertera di dalam ketentuan AIA sebenarnya ya. Budget evaluation ini menjadi tanggung jawab awal bagi seorang arsitek untuk bertemu dengan pemberi tugas. Itu salah satu tugas yang terkait dengan estimasi biaya. Nah, itu di awal pasti kita akan ditanya biaya itu satu yang sangat concern bagi siapapun yang akan punya proyek ya. Nah, kalau arsitek sudah di awal bisa menjelaskan dengan baik, tentu akan menjadi dipercaya, ya. Tapi kalau ditanya estimasi masih bingung ya mungkin tidak meyakinkan nanti ya. Nah ini makanya penting, pengertian biaya ini penting bagi kita semua. Nah ini tentu sejalan dengan tahapan pekerjaan. Di tahap awal ketika kita bisa mengevaluasi budget, bisa mengarahkan apakah biayanya ini cukup, wah kurang Pak. Kalau kurang gimana? Ya nanti bisa bertahap pekerjaannya. Dikerjakan ini dulu. Kalau pengennya kualitasnya itu uangnya nggak cukup ya kita buat nanti biayanya secara bertahap dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah disepakati, oke biayanya sekian, desain dikerjakan. Kemudian jalan sampai pekerjaan pengembangan rancangan. Nah, di setiap tahap ini arsitek harus menyampaikan di dalam RAP dibuat bertahap. Di awal sudah dibuat tadi dengan estimasi area, kemudian setelah pengembangan rancangan akan dihitung. Jadi budget itu estimasi biaya itu selalu mengikuti tahapan. Sehingga pemberi tugas akan paham, oh kualitas yang diinginkan, biasanya kalau rumah tinggal itu kan riwil ya. Riwil itu kalau bahasa Jawanya pengennya di setiap macam-macam proses itu, wah ini dapurnya nanti kayak gini, materialnya Pak gini, itu kan proses biasa rumah tinggal itu biasa begitu. Sehingga kita masukkan aja, kita tahu gitu aja, oke kita masukkan. Pak, ini biayanya sudah keluar dari budget awal ini. Gitu. Gimana? Uangnya mau ditambah atau kualitasnya diturunkan? Misalnya gitu. Nah, dihitung di akhir ya, tapi selalu mengikuti proses tahapan pekerjaan. Nah, metode yang elemental tadi yang disampaikan Pak David itu fungsinya mengevaluasi di tengah-tengah proses, ya, begitu. Nah, begitu semua sudah disepakati, oke, ada gambar-gambar berjalan lagi kan. Setelah pengembangan rancangan, maka gambar masuk di perancangan secara detail yang disebut DED ya, Detail Engineering Design. DED-nya sudah keluar. Detail railingnya, ukurannya, materialnya, ya, lantainya pakai apa, semuanya sudah disepakati. Nah, disitulah mulai menggunakan metode quantity survey method. Kenapa disebut quantity survey method? Memang semuanya harga-harga itu sudah disurvei sesuai dengan harga di pasaran. Ya. Kuantitas volumenya sudah dihitung secara rinci, secara detail. Kita mau ngitung kusen, ya. Analisis kusen itu sudah mulai dihitung bahannya, ya, dari bahannya. Makanya ada dua komponen ini tadi Pak David. Quantity survey method itu analisisnya pasti ada bahan dan upah. Ditambah lagi kalau pekerjaannya agak rumit ada alat. Ya. Dari komponennya ada 3 itu. Nah, ketika sudah gambar kusen keluar, maka dihitunglah volume kusennya. Kusennya pakai apa? Aluminium. Jendela tipe 1 misalnya.
butuhnya aluminium berapa panjang, yang tipe apa, itu dimasukkan nanti di dalam analisis harga satuan. Tadi Pak David mengeluarkan ya, yang namanya analisis harga satuan tadi ya, saya tidak bisa nayangkan ini. Yang tadi jadi nanti itu sudah dibuat ya. Kita nggak buat sendiri. Sudah dibuat kalau yang pekerjaan-pekerjaan yang standar ya, itu sudah dibuat oleh PUPR atau SNI, ada SNI-nya ya. Kita tinggal pakai saja. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak standar, yang tidak biasa dipakai, maka nah ini dibantu ya. Analisis harga satuan itu kalau SNI sudah ada nomornya nih. A1.111. Ini pekerjaan struktur ini stagger ya. Yang gampang aja yang arsitektur misalnya berhenti dulu, stop. A3. Aduh. Ini jalan terus ya. Ini ada bata merah, Pak. Ya, gampang. Sudah berhenti. Bata di situ merah. dulu. Ini kan pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah. Batanya ukurannya sekian, tebalnya Kita sekian. klik ya, Pak. Ya, sudah Pak. Ini kita harus gunakan ya. Jadi itu kalau dibuka, diklik nanti rinciannya di situ ada yang namanya analisis pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah. Ya, tenaganya butuh apa? Pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor, gitu kan? Yang rumusnya di situ ada koefisiennya. Butuh pekerja 0,6 dari harga satuan upah ya, pekerja ya. Kalau makanya kan Anda harus tahu survei harga ini, quantitative survey method, harga upahnya itu dari harga terakhir ya, terupdate. Nah, ini 67.500 ya. Kemudian kalau tukang batunya butuhnya berapa? 0,2. Untuk mengerjakan 1 meter persegi dinding itu butuh 0,2 tukang. Ya, bukan 1 tukang ya, 1/5 tukang saja, tukang batu. Yang harganya 80.000 per hari, ya kan? Terus kepala tukang. Nah, kepala tukang itu yang memang kepalanya yang dia lebih pinter ya dibanding kepala tukang-tukang yang lainnya. Lalu ada yang ngawasi mandor, ya. Mandornya berapa dikeluarkan untuk mandor? 0,03 dari harga upah per harinya. Nah, di total ini itu harga upah untuk mengerjakan 1 meter persegi dinding bata merah. Itu namanya ini analisis harga satuan untuk pekerjaan pemasangan dinding. Nah, dinding kan macam-macam ya. Ada hebel, ada bata merah tapi ukurannya lain barangkali ya. Nah, dan sebagainya. Makanya analisis ini juga ribuan jumlahnya. Untuk dinding aja banyak. Repotnya kalau nggak ada batu bata baru keluar, ukurannya belum ada. Ya bikin analisis sendiri. Pendekatannya kira-kira seperti itu. Nah, bisa dibayangkan ya, analisis harga satuan itu per pekerjaan. Ya. Ada belum ini baru dinding, ini dinding itu banyak macam-macam itu kan. Dinding. Kemudian ada lagi mungkin pasang lantai, konblok, banyak banget. Nah, ini makanya disebut quantitative survey method. Dasar-dasarnya adalah kita harus punya dasar-dasar analisis harga satuan tadi. Kita tinggal ambil aja dari SNI. Ya. Kemudian tadi Pak David katakan kita harus tahu upah ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa analisis, dia sudah punya satu file Excel gitu ya. Yang harganya tinggal update nanti semua rumus itu terisi.
atau nanti saya Pak Ud mungkin punya, Pak David mungkin punya, nanti saya juga punya, nanti kita share aja di grup biar nanti dipakai. Ini Anda tidak Pak, usah ini ngitung Pak, satu-satu ya, tinggal ganti upah ya ini di Pak, file Excel-nya itu. ini Nah filenya. ini punya siapa ini? Wah ini kok ada nama saya. Jangan ada nama saya. Ya ini untuk contoh Pak, coba dibuatkan analisisnya Pak. Itu ada sheet analisis. Di bawah ada sheet analisis, diklik. Monggo, ampun. Nah ini ya, ini contoh ini ya, sama-sama dari SNI. Agak gitu Pak. Nah di sini nanti ada sheet lagi yang isinya tentang upah ya. Jadi upah ini 80.000, 110, 100 dan seterusnya ini tinggal ngubah di sheet upah ya. Diubah aja sesuai harga terakhir di lokasi Anda masing-masing diisikan. Nah ini ya, ini sheet ini tinggal diisi aja nih, diupdate. Kapan ini? Misalnya sekarang bulan Juni, lihat aja daftar upah terakhir ya. Di SHBJ juga gede. Misal mandornya saya ganti 120, misal. Ya, misalnya, ya. Nah, lalu nanti dilihat, dianalisis. Ya, betul Pak. Nah, dilihat dianalisis, di sini ada mandor. Anda lihat, di sini semua lihat. Ini angkanya 120 nah, mandornya ya. sudah berubah jadi. Nah. Ini mandornya sudah jadi 120 karena tadi di sheet upahnya sudah dirubah. Sekarang ganti lagi, mandornya diganti 125 biar kelihatan. Nah, maka dianalisis, nah ganti. Oke. Ya. Coba dilihat analisisnya. Sudah jadi 125. Jadi yang penting kita paham sistem ini ya. Jadi yang penting semuanya sekarang harus punya analisis harga satuan ya. Yang syukur sudah punya file satu ini ya, yang disimpan Pak U juga ini ya. Nanti ini perlu di-share semua supaya bisa punya analisis lengkap karena di sini cukup lengkap ini proyek ini. Pak Han, tinggal masukkan ganti upah, Pak Han, kemudian ganti bahan. Bahannya kan ada juga Pak, upah bahan itu loh Pak. Pak Han. Ya. Kalau saran saya supaya yang paling update itu yang Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah tadi sudah komplit semuanya Pak. Ji, monggo. Nah itu nanti bisa digunakan harga analisis harga satuannya tinggal masukin. Ya. Jadi monggo. Ini karena ini untuk latihan ya. Jadi untuk latihan. Pak. Supaya sesuai dengan daerahnya, itu kan ini perkara mudah ini ya. Jadi masing-masing yang di Jogja misalnya langsung aja update ya sesuai harga informasi terakhir. Bahan ini ya. Kita punya SHBJ, nanti lihat di SHBJ. SHBJ tadi sudah jelaskan ya. Standar harga barang dan jasa. Itu yang dikeluarkan Pak Hendri tadi sudah menjelaskan masing-masing daerah ini. Daerah kabupaten kota itu mengeluarkan itu. Tinggal kita lihat tahun terakhir, kita masukkan. Sehingga kita paham, oh ini harga saya sudah terbaru. Cara masukkannya gimana? Ya Anda mesti mencoba sendiri, supaya tahu ya. Nah, karena ini pekerjaan ini sebetulnya mudah. Hanya perlu mencoba, gitu ya. Perlu mencoba. Maka saya usulkan masing-masing itu tidak usah mengerjakan RAB utuh ya sampai selesai enggak. Ambil pekerjaan arsitekturnya saja. Oke Pak. J. Kenapa? Karena arsitektur. Karena kalau mengerjakan struktur ya omong kosong. Karena apa? Anda harus masukkan baja. Jumlah baja per tipe struktur ya. Kolom balok itu beda-beda. Pak Han. Kalau pekerjaan arsitektur pun kayaknya terlalu berat. Berat, ya.
Jadi kalau boleh supaya yang penting kan logiknya jalan. Betul, Pak. Kalau tadi Pak Henry, Pak David mencontohkan lavatory, menurut saya lavatory itu sudah cukup menarik menurut saya. Ya. Ini saya tunjukkan saja contoh lavatory yang saya ambil dari file yang tadi. Ya. Nah, ini jadi di lavatory file yang tadi ditunjukkan, file yang ada namanya Pak Handoyo itu, di situ sudah ada masing-masing pekerjaan. Jadi pasangan dinding, plesteran, acian, dan semuanya. Nah, ini tugasnya tinggal ngisi volume ini. Di sini sudah ada satuannya, ada meter persegi, ada meter panjang, ada unit, ada buah, dan sebagainya. Nah, lalu harga satuannya ini pakai yang itu tadi, yang Jawa Tengah, yang diklik tinggal masukkan. Nah, nanti akan ketemu volumenya berapa. Oke. Ya, setuju Pak Ud. Jadi kita tadi sudah, kalau kita bisa sepakat, kita yang penting logikanya berjalan ya. Artinya bagaimana menghitung quantity survey method, itu bisa tahu analisis apa yang mau dipakai. Nah, ini Pak Ud tadi sudah mengarahkan, saya kira bagus sekali. Kita tidak usah arsitektur semuanya, diambil kamar mandi. Artinya apa? Kalau Anda sudah bisa menghitung kamar mandi utuh, ada lantainya, ada dindingnya, ada ceilingnya, gitu kan? Ada yang arsitektur aja, ada fixture closetnya, ya, ada floor drainnya, gitu kan? Nah, itu saya kira sudah mewakili. Tinggal nanti kalau kasusnya ruang tidur ya tinggal komponen yang ada di situ apa? Ya. Kita hitung. Nah, ini satu saya kira bagus Pak Ud. Lebih realistis karena ini masih semester berapa ya? 4 ya? 4. Iya. Nanti secara bertahap akan kita kembangkan. Tapi dasarnya sudah punya. Gitu. Nanti semester 6 atau semester 5 itu akan lebih detail dan lebih kompleks. Lebih kompleks. Saya sangat setuju sekali. Nah, ini satu lagi yang harus bisa tepat mengambil analisis satuan yang mana yang mau dipakai. Anda harus tahu speknya masing-masing. Dinding misalnya. Dindingnya pakai batu bata, ukuran berapa, campurannya berapa. Itu beda loh, ya. Campuran yang terasram dengan yang bukan terasram, harganya lain. Jadi kamar mandi nanti dilihat, kamar mandi itu campurannya terasram. Terasram itu berapa? 1,4 misalnya, 1,2 misalnya gitu. Nah, nanti cari analisis harga satuan, pekerjaan batu bata dengan campuran ya 1 PC, 2 pasir misalnya gitu. Itu harus cocok. Kalau salah ambil nanti harganya meleset. Ya. Jadi kemudian sekarang pasang apa? Wastafel misalnya gitu. Ada itu. Wastafelnya tipe apa? Ya. Harus harganya cocok yang dimasukkan. Masukkan harga survei Anda, wastafelnya pakai Toto, TX sekian. Wah, sudah. Masukkan, cari harga, masukkan situ. Ya. Artinya apa? Saya ingin memahamkan, jangan hanya asal pakai harga satuan, ya. Analisis harga satuan diambil, jangan. Dilihat isinya apa di situ. Ya, itu penting. Jadi Anda paham bahwa bagaimana cara mengambil analisis harga satuan, harus dilihat bahan-bahan yang dipakai apa di situ. Harus cocok karena masing-masing bahan itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Harga yang berbeda juga, ya. Pak Ud, saya kira bagus sekali. Ini mudah-mudahan setelah ini, mudah-mudahan semester ini, bayangan saya ya, itu kalau ini betul-betul bisa dimulai dipahamkan, ke depan akan lebih bagus, ya. Ya. Kalau dulu semester zaman kurikulum dulu kan stupa 6 saja yang baru mulai ya. Tiba-tiba langsung proyeknya gede. Malah mumat.
Itu dicicil. Kaget ya. Dicicil, Meskipun dulu dicicil. ada mata kuliah yang membimbing itu, yang mengantarkan. Saya sempat mengantarkan Pak David dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk kali ini di semester 4 sudah ngitung RAB meskipun skupnya kecil tapi benar gitu ya. Ya. Monggo Pak Anies, cukup saya kira dari saya. Matron sangat luar biasa sekali ini. Sebelum ke mahasiswa, Pak Barito yang sudah raise hand, monggo Pak Barito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya sudah dijelaskan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan RAB secara umum maupun secara detail, sampai kemudian juga kita bisa mensimulasikan untuk satu area begitu. Ya. Misalnya tadi lavatory. Saya hanya izin untuk menambahkan yang pertama dari penjelasan tadi, secara konsep saya rasa mahasiswa sudah mendengarkan mengenai langkah-langkah ya Pak ya. Jadi bahwa ada, khususnya yang terinci ya, bahwa ada elemen-elemen yang harus diidentifikasi, kemudian dihitung volumenya, dikaitkan dengan analisa dan harga satuan yang terstandar. Yang ingin saya tambahkan, mungkin pemahaman mengenai apa saja yang harus dihitung begitu. Karena ketika teman-teman menggambar dan akan menghitung, apa yang dihitung ini kan kalau secara utuh artinya kan apa yang digambar. Walaupun semua elemen mungkin tidak bisa tergambar secara lengkap. Ya. Sehingga memang perlu ada pemahaman tentang elemen-elemen apa saja yang seharusnya ada di dalam sebuah bangunan. Setelah mengetahui elemen-elemen apa saja, baru kemudian bisa mengambil elemen tersebut untuk dihitung volumenya. Nah, tentu ini adalah satu proses yang komprehensif dan panjang. Tapi untuk teman-teman, saya ingin menyarankan sebenarnya ada satu aplikasi berbasiskan web. Ini saya akan coba copy linknya. Ini namanya Estimator.id. Oke. Jadi di Estimator.id ini, mungkin saya izin share screen Pak ya, untuk bisa menunjukkan. Jadi di aplikasi web Estimator.id ini kita punya template begitu yang sebenarnya bisa kita expand ya, bisa kita kembangkan untuk membuat RAB yang lebih advance. Tapi saya kira dalam tahap ini misalnya teman-teman bekerja di rumah, bangunan rumah 1-2 lantai melalui Estimator.id ini bisa dicoba. Nanti ketika mendaftarkan untuk mencoba membuat satu proyek, nanti bisa punya tampilan seperti ini. Ketika kita pilih proyek baru, itu nanti ada pilihan. Tentu ini memang ada yang premium ya, tapi misalnya di sini kita melihat aplikasi rumah tinggal sederhana. Ketika kita memilih aplikasi ini atau ingin menggunakan rumah tinggal sederhana 1 lantai, maka di sini sebenarnya ada isian-isian yang sudah menunjukkan item pekerjaannya begitu. Jadi ini hanya untuk menambah pengetahuan saja saya kira. Misalnya saya mengklik ini rumah tinggal 2 lantai. Artinya di Estimator.id ini adalah satu template untuk rumah minimalis 2 lantai, di mana kita bisa melihat pekerjaan apa saja yang biasanya ada di rumah tinggal 2 lantai begitu. Misalnya untuk membuat rumah tinggal 2 lantai biasanya persiapannya adalah ada pagarnya misalnya. Kemudian ada boplangnya, ada penggalian tanah biasa dan seterusnya. Oke, saya kira tentu ini adalah hal yang sangat detail, tapi paling tidak teman-teman bisa melihat untuk membuat rumah 2 lantai begitu dalam template ini adalah sekian banyak item pekerjaan yang ada. Nah, sehingga sebenarnya untuk yang untuk menggunakan elemen ini, misalnya di sini elemen arsitektural, di sini sudah disiapkan
apa saja pekerjaannya, yang tinggal diisi adalah volumenya begitu. Nah, volume nanti bisa diambil. Saya juga tadi mencari tutorial di Archicad dan saya kira teman-teman juga bisa mencari tutorial misalnya untuk menghitung volume. Jadi di sini nanti cara mengambil volumenya, kemudian begitu volume didapatkan, nanti tinggal mengedit, misalnya mencari dinding, kemudian bisa mengedit volume dinding yang ada di sini. Ini ketika semuanya sudah diedit volumenya, ini nanti total akan ditemukan biaya secara terinci begitu. Dan karena aplikasi ini juga dibuat berdasarkan lokasi, sehingga dia sudah menggunakan harga satuan sesuai dengan lokasi. Tapi tentu kita punya fleksibilitas. Kalau kita mau merubah, di sini masih ada tombol untuk mengedit. Jadi di sini ada harga satuan dan lain-lain. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan SNI yang ada atau harga-harga satuan yang berlaku di setempat begitu. Itu. Yeah. Ya, jadi saya rasa mungkin itu saja tambahan dari saya. Jadi kalau teman-teman ingin memahami secara utuh, kira-kira untuk membangun rumah tinggal 1 lantai dan 2 lantai, misalnya yang sudah tersedia template-nya, maka bisa melihat di estimator.id tadi begitu. Dan untuk mensimulasikan secara mendetail di 1-2 ruang seperti yang tadi dibuat, ditunjukkan Pak Uut dan Pak Handoyo, saya kira juga bisa menggunakan template yang ada. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun. Pak Barito luar biasa kuliah umum kita siang hari ini ya Pak David. Lengkap. Betul Pak. Mantap. Inilah sekolah arsitektur ya kayak gini ya harusnya. Dari desain sampai ke hal-hal yang berkonsekuensi pada pembiayaan juga akhirnya pada pelaksanaan secara awal dari profesionalitas kita ya hal seperti ini. Oke, tidak adil rasanya kalau tidak kita buka kesempatan ke mahasiswa nih. Monggo, mahasiswa nggih Pak David, Pak Handoyo, Pak Barito, kita persilakan. Mungkin 1-2 pertanyaan, habis itu kita mungkin bagi yang akan ke kelas, bagi yang akan menyambung di Zoom juga silahkan. Monggo dibuka teman-teman. Pak Supri atau Bu Rini mungkin bisa mencolek-colek Pak Faiz, Pak Agus, mencolek-colek mahasiswanya. Siapa tahu ada hal-hal yang pernah didiskusikan di kelas, pernah untuk menjadi penting gitu untuk didiskusikan di sini agar kita bisa belajar bersama. Monggo. Baik, mahasiswa saya mungkin silakan bertanya. Kemarin sudah saya berikan PR untuk bertanya, bukan pertanyaan gitu ya. Silakan. Ya. Sudah banyak memang yang disampaikan tadi dari Pak David, Pak Uut, Pak Handoyo, dan Pak Barito. Ini sudah saling melengkapi ya, semuanya sudah komplit. Tapi mungkin adik-adik ada yang bertanya gitu ya, ada tentang perhitungan biaya ini gitu ya. Bagaimana ngitung volume gitu ya, yang mungkin ada yang nggak tahu juga ternyata gitu ya. Yang namanya ASEAN itu apa, itu ada yang belum tahu gitu ya, karena ini yang mesti awal-awal gitu ya. Boplang itu apa sih gitu, makanan apa sih ya, silakan saya tanya lengkap, silakan Titi. Terus sudah paham semua, besok nggak boleh bertanya loh di kelas. Oke, Mas Fahrul Islami, silakan Mas Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saja lebih terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan kesempatannya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya ini lebih ke jenjang ketika kita sudah menjadi arsitek ya Pak. Gimana kalau misalnya ketika kita setelah menghitung RAB ke klien, kita sudah menyerahkan ke klien, kemudian ketika dilakukan pekerjaan ada lebih dari anggaran yang telah kita susun, apakah kita mendapatkan denda atau lain sebagainya di dunia pekerjaan? Sekian Pak. Terima kasih. Kalau desain MB tombok arsiteknya. Wah, banyak pakarnya ini yang sudah pengalaman.
Monggo Pak David dulu mungkin sebagai pemakalah hari ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau dari pengalaman memang RAB itu kan dihitung berdasarkan dari harga satuan yang berlaku pada saat desain itu dibuat gitu. Nah, jadi ada kemungkinan juga kalau misalnya itu langsung dilaksanakan gitu ya. Kalau perhitungannya memang tepat, itu kemungkinan tidak terlalu tidak lari dari RAB yang kita hitung gitu ya. Karena harga satuan yang ditetapkan itu juga biasanya sudah memperkirakan dari inflasi ya. Maksudnya naik turun material kecuali terjadi pada saat kondisi-kondisi yang khusus gitu. Nah, di situ diperlukan itu tadi bisa meningkatkan kredibilitas atau malah menurunkan gitu. Nah, di situ. Jadi kecermatan kita menghitung RAB. Nah, tetapi ketika misalnya desain itu tidak dilaksanakan pada tahun itu dan dilaksanakan pada 2 atau bahkan 5 tahun berikutnya, nah kemungkinan ini akan bisa terjadi gitu. Kemungkinan seperti yang Mas Fahrul sampaikan. Kalau misalnya bangunan itu tidak langsung didesain gitu. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya yang terjadi itu 2 atau 3 tahun berikutnya dibangun, mendingan dihitung ulang pada saat membangun. RAB-nya dihitung ulang pada saat membangun, Mas Farul. Ya, tetapi kalau pada saat tahun berjalan, nah di situ dituntut kecerdasan kita sebagai perencana ininya. Ya kalau kurang ya berarti itu memang perencananya tidak layak. Gitu baru. Ya. Kan biasanya gini Pak, kan ada proyek juga itu yang dia pengerjaannya bertahap. Misalnya dia kerjain dari fondasi. Nah terus nanti setelah itu mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan naik ke pasangan bata. Terus dan seterusnya. Itu bertahap Pak. Nah gimana tuh Pak? Apakah kita perhitungan ke klien kita itu ketika dia mau mengerjakan atau gimana Pak? Ya, kalau masih dalam tahun yang sama kemungkinan kalau menurut saya masih safe Mas Farul. Oh, iya. Ya, karena harganya masih harga yang sama kecuali terjadi kondisi khusus, misalnya terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan gitu ya. Terjadi perubahan harga. Nah, itu baru kita perlu menghitung walaupun kita hitung bulan ini, bulan depan terjadi kenaikan harga, ya memang kita harus hitung ulang gitu. Kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi khusus seperti ini. Tapi kalau tidak terjadi kondisi khusus, nah yang kitanya, Berarti kita harus bertanggung jawab ya Pak sampai proyeknya itu selesai. Kalau kita ikut membantu ya, tapi kalau tidak kita tanggung jawabnya pada RAB-nya itu. Berarti Anda kurang baik pada saat menghitung RAB-nya gitu. Siap Pak. Kalau saya seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin. Pak Uud, Pak Handoyo yang sudah pengalamannya luar biasa. Ya, saya sedikit menambahkan. Jadi kalau bicaranya adalah perencana, di sini tentu hubungannya sama dengan menyusun RAB perencanaan. Jadi perencanaan itu harus tanggung jawab dalam artian kata bisa mempertanggungjawabkan semua angka-angka dan perhitungan yang ada di dalam perhitungan detail dari RAB itu. Nah, nanti akan ditanya pada saat itu akan dilaksanakan. Karena di dalam proses pelaksanaan itu ada bermacam-macam kontrak sama pelaksana. Ya, ada yang dikontrakkan berdasarkan harga satuan, itu namanya unit price kontrak. Ada yang dikontrakkan berdasarkan harga lamsam keseluruhan, itu namanya lamsam kontrak. Nah, jadi kalau berdasarkan lamsam kontrak, maka yang tanggung jawab ya kontraktor yang sudah berani menawar dari harga itu. Jadi kalau misalnya harga perencananya 100 juta misalnya, lalu kontraktor menawar 95 juta, ya kontraktor bertanggung jawab atas 95 juta untuk bisa membuat seperti yang direncanakan oleh arsitek.
Tapi kalau ternyata kontraktor sudah dicoba sama kontraktor, nggak ada kontraktor yang siap ngerjakan 100 juta. Semua menawarnya lebih dari 100 juta. Ada yang 105, 110, 111, 107, macam-macam. Akhirnya pemilik yang punya proyek itu tanya, loh, Pak Perencana, kamu bikin 100 juta ini kontraktor nggak ada yang punya, nggak ada yang berani ngambil. Kamu tanggung jawab dong, berani nih 100 juta. Nah, itu Pak Perencana harus tanggung jawab itu 100 juta. Nah, itu challenge-nya. Makanya kalau tadi Pak David bilang, ya itu tanggung jawab. Kalau memang kamu sudah berani bilang 100 juta bisa dilaksanakan, kalau ternyata seluruh orang di muka bumi nggak ada yang bisa melaksanakan, ya kamu yang melaksanakan. Kira-kira seperti itu. Monggo Pak, ini intermezzo biar nggak tegang. Sedikit tambahan. Ya. Monggo Pak Han. Ya, jadi gini, kita itu kan sebagai konsultan perencana ya. Jadi kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan bagaimana cara menghitung anggaran biaya tadi. Ya. Satu, pemerintah mengeluarkan SNI, ya. Itu harus kita pakai sebagai dasar perhitungan. Kemudian kita harus melakukan namanya quantitative survey method, ya. Perencana itu harus melakukan survei harga, ya, pada saat menghitung, ya. Jadi itu harus kita simpan harga-harga itu, harga survei itu, ya. Kemudian kita juga menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat kita menghitung. Tahun ini misalnya sudah keluar tahun 2022 SHBJ tahun, nah itu kita pakai standar itu, ya. Kita harus pakai itu sehingga suatu saat ada pemeriksaan, loh harganya kok nggak masuk, kok nggak jadi. Nah, kita bisa menunjukkan hitungan analisis tadi, ya. Harga upah berapa kita tunjukkan, harga bahan berapa kita punya, harga surveinya. Kalau dicek semuanya waktu itu harga itu masuk, aman kita, tidak ada kesalahan karena semua dasar-dasarnya sudah kita gunakan. Nah, yang sering terjadi adalah perencana itu kadang-kadang kurang teliti dalam menghitung item-item pekerjaan yang harus dimasukkan. Itu yang sering terjadi. Ada satu kasus proyek, masa satu plat lantai beton kelupaan nggak dihitung. Wah, itu sudah tanggung jawab perencana itu. Ya, waktu tender dulu jalan ini, ya, kampus kita, konblok depan itu, ya, konblok Boulevard itu sudah ditentukan spesifikasinya adalah konblok K400. Pemborongnya itu masukkan yang K250 atau K di bawahnya. Sehingga waktu material masuk ditolak. Nah, artinya ini jangan lupa konsultan perencana itu menentukan harga sesuai spek yang ditentukan. Ya, kita kan desain ini sudah menentukan speknya, ya. Aluminiumnya merek apa, gitu kan? Apalagi semua bahan-bahan merek klosetnya, ya. Itu semuanya sesuai dengan harga itu, harga survei. Ada perencana arsitek yang teledor juga. Lift ini kalau nggak biasa, ya, lift itu ada merek-merek tertentu yang jangka waktu ketika mulai dari order itu datangnya bisa jadi 4 bulan, 5 bulan lebih, ya. Nah, prediksi-prediksi ini kadang-kadang si arsitek tidak paham karakter-karakter bahan ini, ya, karena import harus didatangkan, butuh waktu dan sebagainya, itu kadang-kadang menjadikan meleset sehingga tidak selesai misalnya, ya.
Nah, ini memang tanggung jawab ini ada pada perencana, dan perencana harus teliti ya. Apalagi untuk daerah-daerah yang akses distribusinya agak sulit. Kita ngerjakan di Irian, harga semen di sana berapa? Tiang pancang di Irian. Nah, kita harus survei betul. Tiang pancang dibuat di Surabaya, dikirim lewat perahu, ya, lewat kapal, turun di sana, bongkar muatnya bayar lagi, ngirimnya ke daerah bayar lagi. Harganya jadi berapa itu? Itu salah perencana ceroboh, tidak teliti ya. Karena survei tadi itu tadi ya. Jadi semuanya harus dicek sampai lokasi terpasang itu harganya berapa. Belum tenaga kerja. Tenaga kerja harus didatangkan dari daerah lain ya. Sampai sana upahnya jadi berapa? Nah, kira-kira itulah. Ini sedikit gambaran bagaimana menggunakan analisis tadi ya. Tentu kita harus lihat spek-spek yang pada saat kita gambar, kita juga harus jangan asal masukkan spek ya. Tapi tahu kita masukkan ini nih harganya nanti berapa, apakah bahan ini mudah didapat di daerah itu ya. Apakah harus didatangkan dari luar? Sehingga ini mengaruhi harga tadi, harga satuan, harga bahan. Kelihatannya sederhana, memasukkan angka-angka di dalam analisis. Tapi kalau speknya kita keliru, ya, yang kita tuangkan di dalam gambar, kemudian kita wujudkan di analisis, ini harus betul-betul kita cek ya, pemilihan bahan ketika kita menggambar ya, kita menentukan spek, betul-betul dalam RKS, spesifikasi teknis ya, itu kita harus cermat. Saya kira itu Pak. Sedikit Pak Hanif tambahan. Iya, matur nuwun. Pak Handoyo lebih melengkapi lagi tanggung jawab yang ya insya Allah teman-teman mahasiswa bukan berarti kita akan menghadapi sesuatu yang sangat rumit. Enggak, kita tentu akan belajar tahap demi tahap. Tahap demi tahap, dan di semester 4 ini rumah tinggal menjadi tahap yang paling strategis untuk untuk memulai bagaimana secara integratif, secara terpadu suatu bangunan dengan elemen-elemennya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak David. Dan penting juga tadi apa yang menjadi perbincangan kita, bahwa semua itu ada panduannya teman-teman, ada panduannya. Mau panduan yang umum, panduan yang elemental, atau panduan yang sangat rinci berdasarkan waktu, berdasarkan peraturan, berdasarkan situasi daerah, semua ada. Sehingga insya Allah seperti apa yang dikhawatirkan oleh Mas Fahrul tadi tidak terjadi, Mas, kalau kita secara bertahap kita lakukan sesuai dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak David. Ada lagi mungkin mahasiswa terakhir, karena waktunya sudah cukup panjang, akan lebih menarik kalau nanti di kelas kita akan simulasikan ke kasus desain masing-masing, dan teman-teman jangan khawatir ya, bukan berarti RAB ini akan menutup peluang untuk bereksplorasi lebih tematik lagi ya. Tetap ada ruang, namun perlu juga kita untuk memperhatikan aspek-aspek yang penting untuk kita perhatikan ketika kita akan mendesain lebih eksploratif itu. Monggo dari kelas Bu Rini mungkin ada tadi dari kelas Pak Supri. Nggak ada Pak, ini nggak udah diiming-iming dapat door prize saja, nggak ada yang mau nanya. Ada pertanyaan di chat kayaknya Pak Hanif. Oh iya betul. Dari Yulia Rizky Lahi. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yulia, NIM sekian. Jika menghitung void dan teras dihitung setengah, bagaimana dengan perhitungan ruang terbuka seperti parkir dan taman, Pak David? Masih di mute, Pak David? Oh maaf. Ya. Kalau void itu bukan dihitung setengah, Mbak siapa tadi Pak? Saya lupa. Yulia. Mbak Yulia. Kalau void itu memang dihitung kosong gitu. Kalau untuk plat lantainya kan nanti dia jadi kosong gitu ya. Teras memang setengah.
Tetapi kalau untuk taman dan parkir itu kita tidak hitung masukkan dalam komponen subsistem building, tapi nanti itu kita hitungnya di landscaping gitu. Kalau misalnya dia di luar gitu. Nah, jadi dia masuk elemen landscaping jadinya. Ya, itu nanti pakai meter persegi saja gitu. Karena parkir kan kita biasanya pakai materialnya apa? Aspal kah atau konblok kah atau apa? Grass block kah begitu ya. Nah, itu nanti baru dihitung meter perseginya dari landscapingnya gitu. Nah, jadi seperti itu jawaban singkatnya Pak Hanif. Metode kedua, elemental sekian persen untuk lanskap itu bisa menjadi acuan dasar. Nanti Mbak Yulia menghitung lebih rinci meter persegi. Mengapa site plan itu menjadi penting? Karena kita akan menghitung, karena kita juga belajar ada apa pertimbangan-pertimbangan seperti KDB, KDH ya. Saya kira pertanyaan penting ini dari Yulia. Dan bagaimana spek tadi yang disampaikan Pak Handoyo, kita akan pakai konblok apa, pakai material-material apa, dan sebagainya. Itu menjadi analisa-analisa lebih rinci untuk bahan yang untuk melengkapi. Silakan didiskusikan aja lebih rinci di apa kasus per kasus. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa target dari apa RAB ini adalah kita menghitung satu ruang lavatory ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mensimulasikan secara lebih rinci yang tadi Pak Ud sudah memberikan panduan tabulasinya seperti apa. Silakan masing-masing untuk menganalisa sendiri sesuai dengan wilayah dan spek yang ada di kasus lavatory masing-masing. Berapa unit wastafel dan sebagainya itu tergantung dari desain masing-masing. Dan mudah-mudahan ini menjadi kalibrasi yang baik setiap kelas. Alhamdulillah kita harapkan eksplorasinya sangat menarik, tapi juga ability terhadap integratif, terutama biaya ini menjadi hal yang sangat membantu ya di kurikulum kita untuk kemampuan-kemampuan di integratif yang lebih kompleks di semester-semester berikutnya. Mungkin closing statement dari Pak David, silakan. Ya, kalau kita kalau kita mengikuti diskusi atau melihat tabulasi dari perhitungan RAB ini memang terlihat seperti sangat menyeramkan karena masing-masing item itu akan dihitung, jadi bayangan kita banyak sekali nih yang harus kita kerjakan. Nah, tapi percayalah gitu, ketika Anda mulai mencoba satu kali saja gitu ya, betul. mencoba satu kali saja, itu semuanya menjadi terlihat sangat mudah gitu. Hanya tinggal kejelian kita untuk mengidentifikasi seperti yang Pak Barito sampaikan tadi, pekerjaan apa saja yang ada di dalam desain yang kita buat gitu. Hanya tinggal itu saja sih sebenarnya. Jadi jangan takut, ini tidak terlalu serem gitu. Bahkan ini nanti menyenangkan. Bahkan nanti menyenangkan untuk kita kalau kita sudah pernah mencoba satu kali saja begitu. Begitu Pak Hanif, terima kasih banyak. Matur nuwun. Menyemangati kita semua ini. Begitu ya teman-teman mahasiswa semua. Pak Galih ada tambahan? Oke. Demikian Bapak Ibu dan mahasiswa semua, alhamdulillah luar biasa dari ide spontan untuk menyelenggarakan kuliah umum yang tadinya tidak teragendakan ternyata menghasilkan diskusi yang luar biasa produktif ya untuk melengkapi DST lebih utuh lagi. Baiklah Bapak sekalian, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak David, terima kasih semuanya. Pak Barito, Pak Supri, Pak Faiz, Bu Rini, Pak Gale. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan DS ini dengan materi-materi yang lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke co-host Mbak Titis. Monggo Mbak Titis. Pripun Pak? Monggo ditutup mawon mboten ono. Langsung ditutup. Nggih, saya tutup mawon nggih, Pak. Ditutup ya. Matur suwun. Oh, ada Pak Arif. Matur nuwun Pak Arif. Nggih, matur nuwun.